penyatuan nur di dalam dirinya, nur samadaniyah, nur bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi a'tana ni'aman katsira. Alhamdulilladzi a'tani wa iyyakum al-kautsar fa amarna bis-salati wan-nahar. Wassalatu wassalam ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, meningkatkan kecintaan kepada Allah melalui puasa, itu ya. Dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi pensyarah terbaiknya Ibnu Arabi. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Siam, puasa itu milikku, untukku, karenaku. Akulah yang langsung memberikan rewardnya, memberikan balasannya. Apa maksudnya? Orang yang berpuasa itu, jika dia sanggup menghabisi nafsiyah egonya. Jadi puasa di situ tidak hanya puasa fisik, karena Nabi berbicara dalam konteks itu nanti konteks nafsiyah. Nabi di situ mengatakan jika kamu emosi, tersinggung, jangan membalas. Katakan aku sedang puasa. Maka yang disebut di sini, akulah yang langsung membalasnya. Kata Ibnu Arabi, orang yang sedang berpuasa itu sedang terjadi penyatuan nur di dalam dirinya, nur samadaniyah, nur bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makanan. Nur bergantung kepada Allah yang maha sabur, penyabar. Ketika kita dicaci maki orang, diadu domba orang, difitnah orang, antum marah nggak? Kalau bisa nggak tersinggung dan nggak marah, maka dapat nur samadaniyah, nur Allahus Samad. Apa arti Allahus Samad? Allah tempat bergantung. Kajian kayak saya nih, atau Habib, apakah Habib akan berhenti jika memperjuangkan kebenaran tapi jamaahnya nggak suka? Kalau Habib ini menyembah jamaah, maka Habib akan meninggalkan kebenaran yang diyakini, lalu mengikuti selera jamaah. Maka banyaklah sekarang dai-dai menuhankan follower, menuhankan viewer, menuhankan jamaah. Dan saya yakin Habib nggak begitu ya. Maka di kolbu kita harus bandel dikit. Cara bandelnya puasa. Jadi kolbu yang bandel dikit itu digoyang, itu nggak tersinggung dia. Kolbu itu tergoyang, maka yang bermain bukan lagi kolbu, tapi nafs. Nafs ini yang selalu diuji. Jadi mahalul ibtila wal imtihan an-nafs. Yang selalu diuji itu jiwa. Kolbu nggak pernah diuji lagi. Beres nafsiyahnya, kolbunya langsung bercahaya otomatis. Apalagi ruhnya. Baik di dunia thariqah, di majelis, apalagi rumah besar yang bernama Aswaja. Saya aja di dunia thariqah Naqsyabandi, Samaniyah, Syaziliyah, itu banyak konflik. Di mazhab Syafi'i ada perselisihan. Dalam mazhab Asy'ari ada ikhtilaf. Di sekolah ada ikhtilaf. Ustadz sama ustadz, kiai sama kiai. Apalagi di rumah besar Aswaja ini. Maka saya tidak menyesali apapun. Emang ini sunatullahnya sudah. Dan kita nggak emosi. Walaupun mereka nggak tabayun, nggak apa-apa. Berarti itulah karakter dia. Kita nggak usah marah-marah juga. Cuma dengan laporan katanya, kemudian sudah mulai menyerang. Berarti itu kualitas dia. Dan kita nggak perlu kemudian marah-marah. Kita senyum-senyum aja, Bi. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Antum terganggu nggak dengan itu? Terganggu nggak? Terganggu dikit, gitu aja deh. Ya. Justru tambah penasaran. Dulu Habib mana nanya tentang nama ruh. Kajian saya tentang nama ruh sudah saya mulai awal-awal tahun 2020. Kenapa nggak ada yang bahas? Padahal sudah viral kajian itu. Sudah di mana-mana orang ngaji itu. Karena saya
mau terima undangan pemerintah, itu aja. Dikira saya pro pemerintah. Ya enggak, saya bukan pro pemerintah. Saya mendoakan NKRI, gitu aja. Antum pro NKRI enggak? NKRI kalau nggak ada pemimpin ada nggak? Walaupun saya nggak coblos dia, kalau dijadi saya doain lah. Dan jihad tertinggi mengatakan kalimat keadilan di depan pemimpin yang menurut antum zalim. Dan itu belum ada kejadian apa? Masalah video itu belum. Saya diundang sebelum itu terjadi. Ya, last minute, last days ada terjadi itu. Wah, itu nggak ada urusan. Saya kan harus menunaikan janji saya. Ya, datanglah kita. Oh, semenjak saat itu mulai Ar-Razi pro pemerintah. Saya bukan pro pemerintah, saya mendoakan pemerintah. Karena walaupun kita nggak memilih dia, kalau sudah terpilih seorang sunni, ahlus sunnah, apalagi bertasawuf, apalagi akidah asy'ariyah, wajib mendoakan pemimpin. Antum buka semua kitab akidah, seorang ahlus sunnah wajib mendoakan pemimpin, benar nggak? Dan saya kemudian dapat titipan, tolong kasih tahu si Gus Menak gitu. Ya kita sampaikan apa adanya. Dan versi dia ini salah paham gorengan. Kenapa? Karena emang di tubuh lembaga besar Aswaja ini juga terjadi perpecahan internal dan eksternal. Dan saya karena bukan orang struktural juga, saya nggak mau masuk ke wilayah itu. Saya cuma mendoakan, ya Allah, ini rumah besar Ahlus Sunnah kami, tolong jaga. Udah saya ngomong itu aja. Oh, setelah itu dicarilah kesalahan Ar-Razi. Cuma masalah penafsiran. Masalah di akhir zaman akan satu laki-laki menanggung 50 perempuan. Saya menerjemahkan menanggung bahasa Arabnya Al-Qayyim Al-Wahid li khamsina imra'ah, terhadap 50 orang perempuan yang nanggung 50. Nanggung satu. Dalam pemahaman saya waktu menjelaskan bab akhir zaman, Al-Qayyim itu suami, karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Saya diprotes waktu itu. Kan cuma 4 boleh laki-laki, kan gitu. Kalau di mazhab Zohiri bolehlah 9. Oke. Terus mana dalil yang bolehkannya? Berarti ini membuat syariat baru. Bukan, ini fikih baru dalam syariat. Syariatnya syariat lama sebenarnya, tapi dibarukan. Dengan lafaz itu, itulah izin Nabi. Kan bisa aja kan? Jadi lafaz tadi adalah izin Rasulullah untuk nanti akhir zaman, tapi bukan sekarang. Habib udah senang aja mau dapat 50. Nanti Bib, setelah Dajjal mati, Daulah Al-Mahdi berdiri gitu. Setelah terjadi perang dunia yang dahsyat, banyak laki-laki meninggal. Tapi itu pun saya sudah revisi. Oke, secara fikih saya salah. Dan saya revisi, saya tidak mengatakan itu lagi. Tapi ada kemungkinan pemahaman tadi terjadi, mungkin saja. Kenapa? Izinnya dalam hadis itu. Gitu. Oh, saya ngomong begitu, saya dibilang gak waras. Ya nggak apa-apa. Saya dibilang gak waras sama murid saya sendiri. Dibilang udah gak waras lagi, dibilang dihipnotis. Apa namanya, gendam apa? Gendam. Ya. Kalau menurut antum, aneh dihujat orang gak balas menghujat, itu hipnotis terbaik nggak tuh? Ya, mau nggak dihipnotis begitu? Ya, antum dikata-katain orang, dicaci maki orang, nggak gelisah sama sekali. Itu hipnotis terindah ya. Mau nggak aneh kasih? Ya, jadi saya nggak merasa apa. Saya emang orang hina kok. Saya banyak dosa. Ketika orang mengatakan saya sesat, ya Allah, saya emang sesat. Ketika orang mengatakan Ar-Razi ini belagu, sombong, ya Allah, aku tidak berniat sombong. Sombong itu pakaianmu, ridakmu. Tapi jika ada hambamu mengatakan aku sombong, barangkali dia melihat nur kesombonganmu di dalam diriku. Ya gaya bener ya. Imam Abu Yazid itu dulu berdoa, ya Rabb. Abu Yazid itu rohaninya sering naik, sering mi'raj. Kata Abu Yazid, ya Rabb, izinkan aku, jika makhlukmu memandangku, dia melihat ahadiyahmu, dia melihat keesaanmu. Maka setiap orang mandang Abu Yazid, setelah beliau berdoa begitu, pasti senang belajar tauhid, pasti senang belajar zikir. Itu doanya Abu Yazid. Jadi Abu Yazid berdoa bukan untuk dirinya. Inilah beda orang awam berdoa dengan orang yang kenal Allah berdoa. Kalau orang awam berdoa, doanya untuk dirinya. Kalau orang yang kenal Allah, doa itu untuk dekat kepada Allah. Kalau kita kan doa biar sakti,
biar bisa jadi pawang hujan. Iya, kalau wali-wali enggak, ya Allah, jika hujan berhenti dengan ilmu ini, lalu membuat orang tambah rindu kepada Engkau, hentikan hujannya, begitu. Tapi kalau enggak, kalau orang malah memandang aku orang sakti, lalu lupa memandang Engkau, jangan berikan itu. Kan gawat nanti kalau itu terjadi. Masih ingat Nabi Isa disembah? Itu karena Nabi Isa tidak mengajarkan syariatnya sesempurna Nabi Muhammad. Ngajari syariat, tapi tidak sempurna Nabi Muhammad. Lebih sakti Nabi Isa apa Nabi Muhammad SAW? Kenapa Nabi Muhammad gak disembah? Karena Nabi Muhammad memantapkan ilmu syariat. Karena ilmu syariat orang sekarang ini lemah, maka Allah balutlah semenjak zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada satu murid yang menyimpan rahasia Allah namanya Qudayb Alban. Dibalutlah rahasia Allah dalam bentuk kenakalan, bahkan kemaksiatan. Jadi Qudayb Alban itu orang sholat di dalam masjid, dia main-main, gangguin imam dari luar masjid, berusiknya bukan main. Apakah imamnya ingat Allah atau imamnya mengatur strategi? Setelah assalamualaikum mau diapain nih orang yang berisik ini? Gitu. Itu kejadian Qudayb Alban. Dia tunjukin di depan imam masjid. Imam masjid mau masuk masjid, dia buang air kecil berdiri dan istinja. Gak istinja. Ini imam nih, masuk nggak apa yang dia lihat ke dalam pikirannya dan dibawa sholat? Dia sujud tapi kepalanya ingat air kencing. Auzubillah. Ingat air pipisnya orang itu, air seninya. Imam Ghazali lagi sholat membahas bab darah haid. Yang jadi imam beliau, di belakangnya ada saudaranya Imam Ahmad Al-Ghazali. Apa kata Ahmad Al-Ghazali? Wahai saudaraku, masa engkau menghadap kepada Allah tapi di kiwiranmu ada darah najis? Jadi Imam Ahmad Al-Ghazali melihat ada darah najis di kepala Imam Ghazali. Dia bingung, darah apa? Kamu mikirin apa lagi sholat? Diingat-ingat Imam Ghazali, oh ya aku mikirin darah haid, hukum darah haid, kalau warnanya begini gimana, mau ditulis jadi kitab. Begitu dulu ulama-ulama kita, ya. Nah, maka teman-teman, Imam Ghazali marah lah gitunya. Marah nggak? Dia ditegur oleh muridnya, adiknya sendiri. Nggak marah dia. Kalau kita kan marah dibilang gitu. Kamu ini belagu amat, tersinggung. Kamu ini sesat, tersinggung. Malah nggak disesat-sesatin, tersinggung sendiri juga, kan lucu. Ini banyak, emang itu namanya nafsiyah. Yang merasa tersinggung itu nafsiyah. Saya dididik oleh guru saya untuk tidak ada nafsiyah yang berkembang di dalam diri. Cukup dia dikit dengan nur mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nama ruh, Beb, ya. Penting gak nama ruh? Penting gak nama ruh kira-kira? Ketika Nabi Muhammad naik ke langit sallallahu alaihi wasallam, itu malaikat kayak security yang pakai SOP yang ketat. Jibril udah bolak-balik naik, bener gak? Naik turun. Tapi pas naik bawa Nabi Muhammad, tanya, Mananta, kamu siapa? Padahal Jibril sudah biasa naik. Jibril tersinggung nggak? Kalau saya bisa tersinggung, Pak. Ini dosen tetap di sini. Mas ente nggak kenal. Ini bos di sini, Mas ente nggak kenal. Kan gitu kalau kita. Tapi beliau enggak. Jibril biasa aja, karena Jibril nggak ada nafsiyah, dia ada nur. Mananta, ini Jibril, kan selesai. Tinggal jawab doang, ribet amat kok malah tengkar. Man anta? Ana Jibril. Wa man ma'ak? Muhammad. Muhammad yang mana nih? Kan Muhammad banyak. Muhammad waqad bu'itsa ilaih, dia telah diutus kepadanya. Bu'itsa ilaih, karena di dalam dirinya ada nur Muhammad. Dalam nur Muhammad ada ruh Ahmad. Sebelum alam dicipta, Allah sudah menghembuskan ruhnya dan diberi nama Ahmad.